Salam, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Advent yang pertama. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Tuhan kita Yesus yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya di minggu Advent pertama ini terambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 10. Dikatakan firman Tuhan demikian. Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Luar biasa nilai eskatologis, nilai mesianik dari firman Tuhan yang datang bersama kita, menjemput menatah kita untuk bangkit dari kondisi lemah keterpurukan pada masa-masa Advent pertama ini. Saudaraku yang kekasih, dulu bangsa Israel begitu berdosa. Karena itu tidak bisa lepas sebenarnya kita dari pasal 10 untuk memahami teks firman Tuhan yang menjadi khotbah renungan pada minggu hari ini. Di sana diperlihatkan bagaimana bangsa Israel menjauhi Allah, betapa kotornya sikap, perilaku, cara berpikir, cara bergaul, cara bertindak mereka, dan hampir semua lapisan masyarakat terkena dengan penyakit dosa yang seperti itu. Oleh karena itu Allah mau menghadirkan bangsa yang sangat kuat, Asyur, untuk menghajar mereka. Allah mau menghabisi mereka. Allah mau menghadirkan celaka buat bangsa pilihannya itu. Namun hati Allah yang begitu teduh, begitu cinta kasih kepada umatnya, setiap saat mau membangkitkan mereka. Walaupun Tuhan mau menghajar, mau menegur mereka, Allah tetap memberikan pengharapan. Allah tetap memberikan berkas-berkas dari kehidupan yang memungkinkan buat mereka
jikalau mereka mau setia kepada Tuhan, jikalau mereka mau mendengarkan nasihat, perintah, aturan, titah yang dari Allah. Saudaraku yang kekasih, itu yang kita lihat dalam pasal 11 ayat 1 sampai 10 ini. Penekanannya bahwasanya Allah menjanjikan kepada mereka seorang raja damai yang akan datang. Jikalau dilihat dari segi identitasnya, dari segi penampilannya, dia melebihi raja yang biasa, melebihi manusia yang biasa, dan dia patut diberikan gelar pengakuan sebagai Sang Mesias, juru selamat umat dunia di tengah-tengah kehidupan yang ada di dunia ini. Saudaraku yang kekasih, di ayat 1 diperlihatkan bahwasanya dia akan muncul dari tunas, dari taruk Isai, orang tua Daud, yang mengisahkan bahwasanya Yerusalem, atau lebih luas dikatakan bangsa Yehuda, bangsa yang sudah tumpul, bangsa yang sudah tidak mungkin lagi memberikan kehidupan, bangsa yang sudah gundul, bangsa yang punah pengharapan kehidupan dari tengah-tengah mereka. Namun dijanjikan oleh firman Tuhan bahwa dari sisa-sisa mereka yang taat, sisa-sisa mereka dari yang tidak taat, ada yang taat, dari mereka akan muncul bagaikan taruk yang akan memunculkan tunas. Demikian munculnya tunas itu dari keluarga Daud sendiri, dijanjikan oleh Allah. Kepadanya dijanjikan akan muncul satu roh yang luar biasa. Roh itu bisa menguduskan, menyucikan generasi itu. Roh itu bisa memberikan hikmat yang mampu berpikir, yang mampu di depan memimpin semua umat. Roh itu berakal budi, memberikan pengertian yang luar biasa. Roh itu akan memberikan nasihat yang mempengaruhi, memberikan satu keperkasaan, kekuatan yang bisa membedah antara yang bagus dengan yang tidak bagus, membuat orang menjadi cenderung untuk lebih bagus, menjadi orang yang akan dianut, dipanut, ditiru, orang yang akan menjadi teladan. Roh itu penuh dengan roh yang memberikan pengetahuan, yakni kepada sosok Raja Agung, Raja Damai yang akan muncul dari tunggul Isai, dari taruk yang sudah punah itu. Dia akan memimpin sebagai raja yang adil. Kepada orang-orang yang tertindas, dia akan tampil dan membangkitkan mereka. Dan kepada mereka-mereka yang berlaku tidak adil, pelaku-pelaku kejahatan, mereka yang bersikap seperti orang yang fasik, kepada mereka akan keluar firman-firman, dari bibirnya akan keluar teguran-teguran, penghakiman yang adil. Dia mampu melihat dengan tajam ke hati yang terdalam dan pikiran orang yang terdalam dari orang yang jahat, dan dia akan memusnahkan dan akan menggantikan dengan sosok, dengan kepemimpinan, dengan pribadi yang mengagumkan, yang bisa ditiru, malah menghidupkan oleh orang banyak yang ada di sekitarnya. Saudaraku yang kekasih, dampak dari roh yang menyelamatkan ini, dampak dari kehadiran roh yang sungguh-sungguh memberikan keadilan dan kebenaran ini, ternyata relasi kehidupan sosial, relasi kehidupan di alam, relasi antara ciptaan Allah akan berubah, dan satu sikap yang kelihatan dari situ adalah mereka akan penuh dengan kedamaian. Alam ini akan berdamai. Antara manusia dengan ciptaan Allah akan terjadi yang harga menghargai, terjadi rekonsiliasi, tidak lagi sembarangan. Antara manusia dengan hewan ciptaan Allah akan terjadi rekonsiliasi. Yang tadinya binatang buas dengan binatang yang tidak buas, yang saling memusuhi, kini akan berdamai, bisa sama-sama memakan rumput yang sama, duduk bersama, tidur bersama. Malah permusuhan antara manusia dengan ular yang menjadi berdamai. Malah anak manusia pun bisa bermain-main di satu tempat lubang ular-ular tedung. Demikian digambarkan kehadiran dari Raja Damai yang penuh dengan roh itu, menciptakan suasana damai di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah dunia ini. Kelaliman dunia
yang mengakibatkan penderitaan, penindasan akan sirna dari tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, berita damai penuh dunia ini, dan orang-orang lain, bangsa-bangsa lain akan sigap, akan terus-menerus mencari keturunan dari Tunggul Isai yang hadir itu, dan akan merasakan betapa nyaman, aman, dan damainya bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang kekasih, kehidupan yang penuh dengan kedamaian ini dipenuhi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dunia ini damai dalam damai Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itu yang kita persiapkan untuk meramaikan, untuk menyambut peringatan akan kelahirannya, yakni Advent pertama ini. Kiranya Raja Damai yang sudah datang, yang sedang datang, dan terus akan datang bersama-sama saudara-saudara dan saya menciptakan rasa nyaman dan damai dalam kehidupan kita bersama. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan yang menjanjikan janji sorgawi bahwa hidup kami akan berdamai, akan nyaman dengan siapapun di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin.